Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan nantikan syafaatnya besok di hari yang mulia. Mudah-mudahan kaum muslimin juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Al-Mukarram Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Beb? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, masya Allah. Sekali lagi kalau saya melihat wajahnya Habib itu masya Allah. Seolah-olah saya itu disinari. Alhamdulillah, masya Allah. Di kajian sore kali ini ya, alhamdulillah kita akan membahas tentang sempurnanya sholat berjamaah dari kajian kitab Nashihud Diniyah. Tentu saja bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin menyimak, silahkan saja klik frekuensinya Radio Dais di 107,9 FM dan bisa melalui live FB-nya Radio Dais. Dan bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti di sesi yang kedua, silahkan chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui telepon 024 674 6352. Untuk itu, yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan Habib Diyauddin. Semoga Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Allah SWT beri kita kesempatan lagi untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashihud Diniyah di mana masih membahas tentang sholat berjamaah. Di pertemuan sebelumnya beliau Imam Haddad rahimahullah di kitab Nashihud Diniyah ini sudah menjelaskan bahwa ya keutamaan sholat berjamaah amat sangat ya luar biasa. Luar biasa sekali. Beliau menyebut sebuah hadis yang tentu masyhur ya, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisa 20 darajah. Yang kemudian beliau menukil bahwa saking pentingnya sampai seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang a'ma yang tidak bisa melihat, tetap oleh Nabi ditekankan untuk bisa ke masjid. Ya, untuk sholat berjamaah. Ya. Tapi juga beliau memberikan penjelasan bahwa ada udzur tertentu yang memang orang bisa aja dia tidak ke masjid ya, atau tidak bisa sholat berjamaah dan lain sebagainya, tapi bisa dapat pahala yang sama ya ketika memang hatinya merasakan penyesalannya ya. Sehingga penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah tadi kemudian oleh Imam Haddad ditutup dengan sebuah nasihat dengan pernyataan wa iyyaka an tatakhallafa an sholatil jamaati li ghairi udhrin najizin yumkinuka an ta'tadhiru bihi baina yadayil 'allamil ghuyub. Maka hati-hati jangan sampai engkau meninggalkan atau tidak melakukan sholat berjamaah tanpa ada uzur yang benar-benar bisa Anda pakai sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in badalaka al-qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fihi khairan wa salahan laka fi din dunya. Tapi kalau memang ada menurut pandanganmu ada hal yang memang kamu ini enggak bisa keluar. Kamu harus di rumah. Ya, entah karena merasa bahwa di luar itu banyak fitnah, entah misalnya karena merasa bahwa keamanan dari keluar rumah ini di luar rumah ini tidak bisa dia kontrol dan lain sebagainya, maka kata Imam Haddad fakhruj ilal masjidi awqatas sholawati litusholliha fi jamaah. Maka minimal keluar rumah kalau pas ke masjid aja. Kalau misalnya ada kerusuhan atau ada apapun lah ya yang Anda takut, ya paling enggak setiap waktu sholat tetap ke masjid sebisa mungkin. Atau kalau enggak kata Imam Haddad au khud ilaika man yusolli ma'aka fi baitika walau wahidan. Atau kalau enggak maka engkau di rumah
Ya, terus ajak orang yang bisa engkau ajak untuk sholat berjamaah. Jadi bahasa apa kalau bisa kita bilang bahwa ini ada dua hal nih, ada sholat berjamaah, ada sholat di masjid yang pasti bisa dibilang berjamaah ya. Kalau nggak bisa yang kedua, ya kalau nggak bisa yang kedua ini, nggak bisa yang sholat ke masjid berjamaah, maka paling tidak di rumah tapi tetap berjamaah. Ya jangan sampai di rumah sendirian, jangan sampai di rumah tidak berjamaah. Ya. Kecuali kalau memang di rumah sendiri. Ya, kalau di rumah sendiri. Ya. Itu pun nanti sebagai ulama menyebut ya kalau bisa keluar nyari apa? Nyari jamaah. Nyari orang Gitu, yang bisa diajak berjamaah. Walau wahidan hatta taslama minal haraji wa tafuza bithawab, ya sehingga engkau selamat dari ya rasa bersalah, rasa wah kelewatan nih saya enggak bisa berjamaah, menyesalinya dan juga Anda mendapatkan pahala berjamaah. Fa inna fadlal jama'ati yahsulu bi imamin wa ma'mum, ya sehingga yang perlu diingat adalah bahwa berjamaah itu enggak harus jamaahnya banyak. Cukup dengan imam satu, makmum satu sudah masuk kategori berjamaah. Ya, kecuali nanti dalam fikih dibahas kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat nanti ada ada batas minimalnya. Jadi kalau sholat yang lain, ya selain sholat Jumat maka cukup dengan imam satu, makmum satu itu sudah masuk kategori berjamaah. Wa kullama katsuru kana afdal. Ya semakin banyak semakin lebih mulia, lebih bagus. Lalu beliau lanjutkan dengan penjelasan bahwa ya karena imam ini cuma satu. Ya, imam ini hanya satu, makmum kan bisa banyak. Imam kan hanya satu. Maka pemilihan imam ini satu hal yang ya menjadi salah satu ya, bentuk kesempurnaan sholat. Nah, di sini beliau menyatakan wa tazgus sholatu wa yazidu thawabuha khalfal a'immati min ahlil khairi was salah. Sholat itu akan semakin ya, bersih, semakin naik derajatnya, ya, semakin banyak pahalanya ketika orang sholat berada di belakang imam yang dikenal sebagai orang yang baik dan ahlul khair wassalah, ya orang baik lah. Jadi jangan kemudian ya milih sembarangan. Ya. Jangan kemudian milih pokoknya ada orang di jalanan tak tarik jadi imam. Enggak. Sebisa mungkin pilih orang yang memang ya baik, ya orang baik, orang bagus sebagai imam Anda. Ya, dalam sholat terutama. Wa tarjahu 'ala sholati khalfa man laysa bi hadzal wasfi. Ya sholat yang ada di belakang imam itu, belakang imam yang baik tadi itu lebih menang daripada sholat di belakang orang yang tidak baik atau kurang baik. Fayambaghi an tataharra wa tajtahida an tusalliya khalfal a'immatil ma'rufina bittaqwa. Maka seyogyanya engkau ya tataharra itu ngati-ngati memilih, berhati-hati memilih untuk sholat di belakang para imam yang dikenal daripada orang-orang orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan yaqra'ul qauma aqra'uhum bil Qur'an. Ya, orang yang layak, yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Summa a'lamuhum bis sunnah. Kemudian setelah itu urutannya orang yang paling ngerti tentang ilmu agama. Ya. Kemudian summa aqdamuhum hijratan. Ya. Kemudian orang yang hijrahnya ke Nabi atau ke Madinah lebih dulu. Terus yang terakhir itu di hadis itu disebutkan summa silman atau summa aqdamuhum silman. Aku kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang masuk Islam lebih dulu. Jadi Nabi tetap menekankan yang pertama kali itu yang paling fasih bacaannya, yang kedua yang paling paham ilmu agama. Yang nanti dalam konteks mazhab Syafi'i kemudian diberikan celah bahwa kalau di kitab fikih kan pasti yang pertama al-afqah, ya, orang yang paling paham soal agama. Karena zaman dulu orang membaca itu sudah pasti dia juga belajar agama. Betul. Ala kulli hal. Jadi pemilihan itu yang kemudian sudah ditunjukkan sama Nabi. Ya. Jadi kalau satu orang ini jamaah kumpul, maka yang paling layak maju adalah orang yang paling fasih bacaannya, kemudian yang paling ngerti ilmu agama. Jadi jangan asal-asalan, betul. Jangan orang tidak bisa baca Quran jadikan imam. Ya bahaya. Wa hadza min haitsul afdal wal aula. Ini dari sisi keafdalan dan keutamaan, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis wa illa faqad qala alaihi salatu wasallam, Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah di belakang orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Ya artinya Nabi SAW ingin menekankan bahwa selama Anda berjamaah, imamnya siapapun itu lebih mulia. Itu bagus. Ya. Bahkan kalau misalnya imamnya adalah orang yang kita tahu tidak baik. Kenapa? Karena berjamaahnya itu punya nilai lebih. Tidak berprasangka buruknya. Dibandingkan dengan sholat sendirian. Perbandingannya kan sholat sendirian. Betul. Tapi kalau suruh milih,
Kalau suruh mana yang lebih afdol, ya tentu yang lebih afdol kalau imamnya pun juga orang yang baik. Dan kita ketahui imamnya. Dan kita ketahui track recordnya, bahasanya dan lain betul. sebagainya. Ya, karena semakin apa namanya, semakin baik, semakin bagus imamnya, maka makmumnya pun juga insya Allah semakin bagus. Bagaimana Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, imam itu dijadikan atau ada keberadaannya itu karena supaya diikuti. Ya, sehingga kalau dia nggak tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana misalnya memperhatikan siapa saja makmumnya, ya maka akan sholat tadi akan justru kurang sempurna. Tapi dengan orang yang mengerti, dia tahu bagaimana kalau misalnya pas waktu-waktu mepet, ya dia mungkin agak percepat. Kalau misalnya waktunya panjang, dia mungkin bisa lebih lama bacaannya, ya. Atau suratnya juga mungkin dia pemilihannya sesuai dengan momen kondisi dan lain sebagainya, ya. Betul. Itu akan menjadikan nilai sholat menjadi lebih baik, lebih baik. Kemudian beliau melanjutkan dengan kesempurnaan sholat berjamaah lain, yaitu ya sholat berjamaah di dalam masjid. Ya. Sehingga beliau istilahnya begini. Beliau sebelum masuk ke pembahasan masjidnya, beliau membahas dulu tentang bagaimana prosesnya jalan ke masjid. Ya, proses orang berjalan itu sudah dapat pahala. Sehingga sini beliau menyatakan wa fil masjid dalam masjid li ajli sholati fihi thawabun 'azim. Ya, dalam jalan ya menuju ke masjid untuk sholat di dalam masjid itu punya pahala yang luar biasa, yang agung. Waradat bihil akhbar, yang ada dalam beberapa riwayat hadis. Hatta warada anna kulla khutwatin yakhtuhal 'abdu ila al-masjid tuhsabu lahu wa tuktabu lahu fi hasanatih. Bahkan sebuah riwayat sebutkan bahwa setiap langkah itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat, ya, langkahnya tadi sebagai kebaikannya. Ya. Itu riwayat lain sebutkan satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menaikkan menghilangkan keburukan. Ya. Di satu langkah itu berarti setiap kali kan paling tidak selangkah kan. Jadi setiap satu langkahnya kita, misalnya kanan ini untuk naikkan derajat, kiri untuk menghapus kesalahan, kanan terus ya sampai kita sampai ke dalam masjid. Kemudian di antara kesempurnaan lagi adalah wantidharu sholati ba'da sholati minal qurubat. Menanti sholat setelah sholat. Itu masuk kategori al-qurubat, ya, hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah antusalli al-maghrib thumma tajlisa fil masjid li ajli isya hatta tusalliha. Misalnya Anda sholat maghrib, kemudian Anda duduk di masjid atau duduk di musola Anda, tempat Anda sholat, untuk menanti sholat isya. Ya. Sampai kemudian sholat isya didirikan, Anda ikut sholat dalam sholat isya. Wal muntadhiru li sholati yu'addu 'indallahi musalliyan. Selama proses penantian tadi, ya, menanti dari selesai maghrib sampai ke sholat isya, maka selama itu Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah sebagai orang yang sholat. Ya. Jadi mendapatkan pahala sholat bukan hanya saat melakukan ibadah sholat, tapi saat menanti pun sudah mendapatkan pahala. Sudah, Masya Allah. Nunggunya aja sudah dapat pahala. Wa yuktabu lahu thawabul musallin, ya, mendapatkan pahala orang-orang yang sholat. Sawaun kana intidharu sholatin ba'da sholat, ya. Baik menunggu sholatnya itu adalah setelah dia selesai sholat, au sabaqa ilal masjid qabla an tuqama sholat, atau dia lebih dulu ke masjid sebelum sholat diiqamati, atau sebelum sholat didirikan. Jadi misalnya sholat maghrib, ya, qomat jam 6:05 misalnya. Kemudian kita berangkat dari rumah misalnya jam 6 kurang 10. Ya, berarti selama 10 menit kita di masjid menanti sholat, itu masuk dicatat oleh Allah SWT bahwa kita sedang sholat selama 10 menit. Masya Allah. Ya. Faqa'ada yang tadhiruha. Ya, ini yang kemudian sebagai ulama nyebut yang penting bukan hanya sebatas di masjid, tapi yang penting adalah hatinya Anda, ya, itu memang terikat dengan saya ini selagi hidup menanti sholat. Makanya kemudian saya pernah dengar di Gus Bah itu ceramahnya bilang saya ini hidup gampang. Saya ini pokoknya hidup ini ya menjalani hidup ya dari sholat ke sholat. Ya, karena menanti sholat, ya, menanti sholat ke sholat yang lain itu masuk kategori sholat juga, ya. Atau dalam sebuah hadis lain, ya, as-sholatu ila sholah, ya, wal jum'atu ila jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatul kabair. Satu sholat ke sholat yang lain, atau satu Jumat ke Jumat yang lain, atau satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu merupakan penghapus dari berbagai macam dosa
selama dosa besar dihindari. Jadi kalau kita pakai hadis yang tadi berarti selama kita menanti sholat, ya, selama itu juga kita mendapatkan penghapusan kesalahan. Atau kalau kita pakai hadisnya nanti disebutkan sini berarti selama kita menanti sholat maka selama itu pula kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua fadilah dalam menanti sholat itu. والذي يمكن والذي يمكث في محله الذي صلى فيه لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يحدث ويتكلم. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika ada orang selesai sholat, ya, kemudian dia tidak langsung berdiri atau tidak langsung ngomong, dia tetap duduk di tempatnya, maka selama itu dia mendapatkan istighfar atau mendapatkan permohonan ampun dari para malaikat untuk dia, ya, sampai dia ngomong atau sampai dia berdiri dari tempat sholatnya. Itu nanti dalam sebuah hadis disebutkan, ya, orang di musnad Imam Ahmad kalau salah di musnad Imam Ahmad, orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat subuh, ya, berjamaah, ya betul, berjamaah, kemudian dia duduk setelah sholat subuh, ya, untuk membaca Quran atau membaca wirid dan lain sebagainya sampai matahari terbit. Ya. Setelah itu dia sholat duha, ya, sholat duha. Maka dari mulai subuh tadi sampai dia sholat duha tadi tidak ngomong atau tidak berbicara yang terkait dengan dunia. Terus di hadis riwayat itu disebutkan bahwa maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah sempurna ya, sampai 3 kali. Jadi bukan hanya dapat istighfar dari malaikat, tapi juga dalam konteks subuh, ya, di musnad Imam Ahmad itu, ya, nunggu sholat dari subuh, ya, kemudian selesai sholat subuh duduk di tempat sholatnya, baca wirid atau baca Quran, ya, sampai kemudian terbit matahari, setelah itu dia sholat duha, itu dapat pahala, ya, sama seperti orang haji yang sempurna, ya, karena ada beberapa orang yang mungkin saat haji dia tidak sempurna, ya, tapi Nabi menegaskan bahwa orang yang seperti itu dia dapat pahala haji yang sempurna, ya, bukan yang bolong-bolong. Ya, masya Allah. Kullu dzalika qad waradat bihil akhbar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kata Imam Haddad dari mulai berjalan ke masjid, ya, kemudian setiap langkah di masjid dapat pahala, kemudian menanti sholat juga dapat pahala, kemudian duduk setelah sholat baca Quran atau baca juga dapat pahala. Itu semuanya ada dalam riwayat-riwayat hadis. Maka beliau mulai merinci satu persatu, ya, dalil atas apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Di sini beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian mau, ya, ngomong kepada sahabat, apakah kalian mau bahwa untuk aku kabari, ya, sesuatu yang Allah taala menghapus dengannya, ya, keburukan dan Allah naikkan dengannya derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Ya. Atau di sini tidak ada riwayatnya sebutkan kok, ya, kami mau ya Rasulullah, sahabat. Ya. Nabi jawab, ya, isbaghul wudu 'alal makarih. Yang pertama adalah, ya, menyempurnakan wudu saat tidak di momen yang tidak disukai, ya. Ini kemudian disebutkan para ulama, misalnya ketika terlalu dingin, atau misalnya airnya terlalu panas, ya. Atau misalnya ada, ya, kita lagi demam yang kalau kena air tuh kenapa, tapi kita tetap menyempurnakan, ya. Maka pahalanya apa ya tadi? Mendapatkan kenaikan derajat, penghapusan dosa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid, ya, banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya, itu juga dapat menaikkan derajat, juga menghapuskan kesalahan. Wantidharus sholati ba'da sholah, kemudian menanti sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, ya, itulah yang disebut, ya, 3 tadi itu yang disebut dengan ar-ribat. Ribat itu sebuah tindakan menjaga batas kaum muslimin supaya tidak diserang oleh musuh. Jadi dianggap bahwa orang yang melakukan 3 itu, ya, menyempurnakan wudu, ya, kemudian semakin banyak langkahnya menuju ke masjid, ya, kemudian juga menanti sholat setelah sholat, itu diibaratkan sama seperti orang yang jihad menjaga batas batas negara lah kalau bahasa kita sekarang, batas negara. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari hadis lain menyatakan, innakum lan tazalu fi sholatin man tadhartumus shalah. Kalian akan senantiasa berada di sholat, seperti berada di sholat selama kalian menanti sholat. Ya. Wa qala alaihi wasallam, dan Nabi di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, basyiril masya'ina ilal masajidi fil dhulami bin nurit tami yaumil qiyamah.
Ya, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid saat langit masih gelap. Ya, saat langit masih gelap. Apa yang kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah dengan binnuritami yaumil qiyamah, akan mendapatkan cahaya yang sempurna saat nanti di hari kiamat. Bahkan dalam soal jalan ke masjid ini sampai sebuah riwayat di Sahih Muslim itu sebutkan satu sahabat, dia merasa rumahnya terlalu jauh dari masjid. Ya, dia ini merasa mungkin kalau bahasa di ujung kota Madinah lah mungkin lah. Sehingga sementara beliau kepengen dekat dengan masjid. Akhirnya beliau merancang, sahabat ini merancang, ini rumah saya yang di daerah sini mau saya jual. Saya mau beli rumah yang dekat dengan masjid. Ya. Terus Nabi dengar info itu. Nabi malah menyatakan, ya fulan, ya diaruka taktubu ujuraka. Rumahmu itu walaupun jauh, nanti dia akan mencatat setiap langkah, setiap kesan atau setiap bekas usahamu menuju ke masjid. Maka sahabat tadi setelah dapat kabar dari Nabi seperti itu, oh ya wes, saya tidak jadi jual tidak jadi jual rumah saya. Ya. Ini yang kemudian dikiaskan ke hal yang lain, ya, ke hal yang baik lain. Kita juga dianjurkan untuk membedakan. Ya. Jadi kalau ke masjid itu disebutkan di kitab fikih itu, ya, afdolnya kalau berangkat ke masjid cari jalan tercepat. Afdolnya. Ya. Kalau mau ke masjid, entah itu sholat berjamaah atau sholat Jumat, paling dekat afdolnya. Pulangnya cari jalan lain. Ya, cari jalan yang memutar. Ya. Supaya apa? Supaya jalan ini nanti di hari kiamat menjadi saksi bahwa kita pernah melangkah ke masjid dan pulang dari masjid. Itu yang kemudian dikiaskan dengan apa? Dengan kebaikan yang lain. Wa warada anna masyal insani lil masjid yuktabu lahu wa yaj'alullahu lahu thawabahu khatwatan yukaffiru biha anhu sayyi'ah. Diriwayatkan bahwa jalannya seorang ke masjid itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Yang mana satu langkah menjadi penghapus dosa, wa khatwatan yuktabu lahu bi hasanah. Yang satu langkah lagi menjadi catatan kebaikan, wa khatwatan yurfa'u lahu biha darajah. Yang selangkah lagi menjadi kenaikan derajat. Jadi ada 3 berarti ya. Yang pertama menyempurnakan wudhu. Bukan menaikkan derajat, ya. Kemudian menjadi kebaikan langkah tadi, kemudian juga menghapuskan kesalahan dosa. Ya. Wa kama yuktabu lahu mamsyahu dalam masjid, kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid ila manzilihi. Sekarang Imam Haddad ya analoginya, ya mafhum mukhalafahnya, kalau berangkatnya aja dicatat, berarti pulangnya pun juga dicatat. Ya, yang tadi saya bilang afdalnya itu tadi. Liqouli alaihi salatu wasallam, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyuka ilal masjid wansirafuka minhu fil ajri sawa. Ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jalanmu menuju ke masjid dan pulangmu dari masjid secara pahala itu sama aja. Ya, sama aja. Wa qala alaihi salatu wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi ma lam yuhaddits aw yatakallam. Ya. Malaikat senantiasa mendoakan atas kalian, siapapun dari kalian yang setelah selesai sholat tetap berada di tempat duduknya. Ya, selama dia belum ngomong. Tapi jangan kemudian diartikan bahwa berarti setelah sholat assalamualaikum terus diem. Ya, bahkan sampai tidur gitu ya. Enggak, yang dimaksud ini adalah setelah selesai sholat dia tidak membicarakan, membahas hal-hal yang terkait dengan duniawi. Ya. Dan diamnya tadi diisi dengan misalnya dengan zikrullah. Ya, sebagaimana kita diajari bahwa setelah sholat ya baca paling tidak Allahumma antas salam minkas salam sampai akhir. Ya, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang dimaksud itu. Jadi diamnya dalam rangka itu, bukan diam terus tidur. Terus enak-enakan catat malaikat gitu. Kok enak gitu. Ya. Lah apa doa yang didoakan oleh para malaikat bagi orang-orang yang tadi yang tetap di tempat duduknya setelah selesai sholat selama belum ngomong tadi? Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, malaikat berdoanya adalah ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya. 3 hal ini katanya Imam Haddad merupakan di antara bentuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ya, jadi 4 berarti ya tadi ya, 4 ya. Memilih imam yang baik. Ya, jangan asal-asalan. Walaupun sekali lagi sholat di belakang muslim siapapun itu hukumnya sah. Ya, boleh. Tapi afdalnya pilih imam.
yang kemudian ya apa namanya isbaghul wudu, ya menyempurnakan wudu untuk sholat tadi, kemudian jalan ke masjid, ya menuju berjalan ke arah masjid, kemudian terakhir ya, setelah selesai sholat, ya maka duduk baca wirid, baca Quran, jangan langsung pergi, jangan langsung berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Ini yang perlu diperhatikan dalam setiap saat kita selesai sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Bib. Ini materi kali ini sangat menggiurkan Bib. Menggiurkan pahalanya. Pahalanya Masya Allah. Jadi sekali lagi pendengar setia Radio Dais, ini materi yang sangat menggiurkan untuk kita semua kalau kita dengarkan ya. Tadi ada beberapa kajian tentang sholat berjamaah. Dan pahalanya itu sangat juga tadi menggiurkan. Yang menjadi masalah tadi adalah seorang imam. Ketika seorang imam itu, kita harus tahu sebagai makmum orang imam itu. Tapi kita memang sudah tahu imam itu. Imam itu adalah imamnya sholat isya semisal. Tetapi dia tahu bahwa seorang imam itu bacaannya itu tidak sesuai apa yang disyaratkan dalam seorang imam. Dan hanya imam itu saja yang bisa menjadi imam gitu loh. Darurat. Nah itu gimana Bib? Apakah kita harus mengikuti imam ataukah karena mungkin dia merasa makmumnya itu saya lebih fasih daripada dia. Nah itu loh yang menjadi gimana Bib itu? Kendala. Gimana itu Bib? Ya itu nanti dibahas di kitab fikih. Nanti memang ada beberapa hal yang kemudian dimakfu dalam arti bacaannya. Ini kita bahas bacaan dulu ya. Yaqra'ul Qur'annya ya betul. Dalam hal bacaan, dalam beberapa huruf itu dimakfu karena memang ada beberapa kemiripan. Bahkan diantaranya ada ulama yang kemudian memakfukan ya atau mentolerir ya, mentoleransi mentolerir ngomongnya. Ya, ketika orang salah baca dot dengan dot ya karena saking miripnya. Tapi ala kulli hal, kalau memang dia yakin bahwa kalau imam seperti tadi ya dia memang kurang fasih menurut bacaan standar, maka dia sah menjadi imam dalam fikih ya. Dia sah menjadi imam bagi orang yang sama dengan dia. Ya. Kalau misalnya kayak tadi dia tidak bisa membedakan antara dot dengan dha, ya. Maka secara fikih dia sebagai imam sah kalau memang makmumnya juga sama-sama tidak bisa memfasihkan dot dengan dha misalnya. Tapi kalau memang ada makmum yang merasa saya lebih fasih dari dia, bahkan saya merasa bahwa ini sholatnya sih tidak sah nih karena dia bacaan Qur'annya punya prasangka seperti itu, betul. Ya cari imam yang lain, selesai gitu. masalah. Ya. Betul. Kalau emang orang ini kemudian mau saya mau memperbaiki, ya silahkan anda lakukan trik-trik ya supaya anda bisa jadi imam masjid tadi. Tapi untuk kemudian terus langsung kowar-kowar buat imam ini tidak sah dan sebagainya, nanti malah jadi perkara besar ya. Perang lebih baik ya, bahasa kasarnya lebih baik karena anda ini masih minoritas ya wes cari imam yang lain. Itu selesai masalahnya. Oke. Dan kalau imamnya itu semisal suaranya bindeng itu yang apa? Bindeng itu ya nggak jelas gitu loh, berengeng gitu loh. Itu gimana Bib? Bindeng itu ada di pembahasan di kitab fikih tidak ya? Kayaknya kok belum pernah dengar. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kita lain kali nanti insyaallah. Cari lagi nanti insyaallah. Terus lagi Bib. Ya. Bolehkah kita jamaah dengan anak kecil? Oh ya. Itu kan sering karena kadang keluarga itu kan ngajak anak-anak ayo sholat berjamaah ayo. Terus niatnya itu apa? Niat jamaah atau niat mufrad? Ya, dalam konsep dalam fikih disebutkan selama anak kecil tadi mumayyiz. Ya, walaupun belum balik, mumayyiz, dan dia memang tahu bagaimana sholat yang benar, termasuk tata cara berjamaah, maka dia sah menjadi imam. Boleh. Berjamaah boleh. Dia sebagai imam pun boleh. Walaupun nanti beberapa ulama kemudian memperselisihkan karena orang mumayyiz kan belum wajib sholat. Betul. Ini kemudian nanti pembahasannya adalah apakah pahalanya sama antara imam dan itu. Ala kulli hal, karena di fikih itu selama dalam konteks mumayyiz itu orang anak kecil itu sholatnya dihukumi sebagai sholat sunnah. Anak kecil. Ya, jadi dia dapat pahala sholat sunnah karena dia belum balik. Terus kan jadi masalah loh, kan makmumnya sholat wajib. Kalau memang imamnya dapat pahalanya adalah sholat sunnah, ya, terus gimana makmumnya?
Jawabannya dipikir tidak ada masalah selama gerakan antara makmum dengan imam ya tidak berbeda. Jadi mau imamnya misalnya sholat sunnah pun selama gerakannya sama tidak ada masalah. Ya, sama kayak tadi orang anak mumayyiz ya, belum balik dia jadi imam. Kan dia dapat pahala sunnah. Sementara makmumnya kan sholat wajib. Ya, tidak ada masalah, boleh. Oke. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Bib. Waktu masih, tapi Masih? kita rehat sejenak Oh ya, fadhal. untuk menunggu penanya dari pendengar setia Radio Fadhal, Dais. fadhal. Setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna, Menjelaskan dari Menara Al-Husna. kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita kembali lagi Faiz dengan narasumber kita Habib Diyaudin. Bagi para pendengar setia yang ingin bertanya silakan saja di 082133670000. Bib, ini ada pertanyaan Bib dari pendengar setia Radio Dais ini. Oke. Yai izin bertanya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sering ke masjid, jadi biasa lama-lama iktikaf. Namun sekarang dekat rumah ada yang bangun musola. Karena tidak dapat iktikaf, akhirnya saya sering berangkatnya menunggu iqomah sambil menunggu sholat sunnah dan bersolawat di rumah. Nah, ini di rumah. Pertanyaannya Yai, bagaimana sikap saya ini Yai? Maksudnya gimana? Nah, mungkin maksudnya adalah dulu sebelum ada musola, bangunan musola itu sering ke masjid. Tapi setelah adanya musola, dia itu sering nunggu di musola itu. Lah itu sikap yang istilahnya yang enak yang dilakukan atau yang mendapatkan pahala yang lebih besar, mohon maaf sebisa. Itu gimana itu? Oh, ini nanti dicek karena gini, saya masih sering kurang familiar dengan istilah musola di antara kita ya. Karena kalau masjid itu kan keharusannya yang pertama dia harus wakaf. Itu masjid. Yang kemudian dengan masjid di situlah kemudian kita dapat pahala i'tikaf. Jadi kalau musola ya itu hanya sebatas bangunan yang dibangun untuk tempat sholat selesai. Bukan masjid dan tidak diwakafkan. Cuman masalahnya banyak di daerah Indonesia ini terutama Jawa ini
orang kadang-kadang mewakafkan untuk musola. Itu yang saya masih bingung ini, wakaf kok musola. Apakah kemudian ini masuk ke hukumnya masjid atau enggak? Wallahu a'lam. Tapi memang afdhalnya tetap masjid ya, karena dengan di masjid itu ya pahalanya tadi ya. Kemudian ketika sambil menanti sholat ya dia dapat pahala untuk i'tikaf dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalau di antara masjid dengan rumahnya dia atau dengan kampungnya dia jauh. Kemudian aktifnya orang kampung itu di musola. Yang kalau tidak ada orang ini misalnya musolanya jadi tidak ada sholatnya misalnya, maka dia boleh untuk sholat di sini ya, dalam rangka untuk menghidupkan atau nguri-nguri berjamaah di kampungnya. Betul. Ya. Karena kalau ke masjid yang gede misalnya mungkin jauh, ya, tidak ada masalah. Cuman ya dalam konteks tadi ya berarti dia tidak dapat pahala jalan ke masjid atau i'tikaf di masjidnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Dan ini ada pertanyaan lagi, Bib. Kita sholat wajib berjamaah dengan sholat taraweh. Setelah imam salam, kita melanjutkan 2 rakaat lagi sendiri. Apa tetap dihukumi jamaah sholat fardunya? Yai matur suwun atas mauidhohnya. Artinya mungkin gini. Jadi ketika dia makmum dengan imam yang melaksanakan sholat taraweh, mungkin seperti itu. Ya. Itu tadi yang saya bilang tadi bahwa imamnya sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, kita makmumnya wajib selama gerakan sholatnya sama, tidak ada masalah. Jadi tetap sah-sah aja. Dan tetap mendapatkan jamaah. Ya. Dalam konteks ini ya ketika Anda 2 rakaat bersama imam ini ya Anda dapat pahala 2 rakaat tadi. Selebihnya berarti Anda tidak dapat pahala. Pahala berjamaah maksudnya ya. Pahala berjamaah. Ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Beb, ya. Karena waktu tidak bersahabat dengan kita. Yo, besok harus bersahabat ini insyaallah. Makanya besok kita harus bersahabat dengan waktu. Insyaallah. Masya Allah. Cek kenalan aja waktunya biar lebih leluasa. Betul. Untuk itu agar kajian sore ini lebih berkah, minta doanya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم لطف بنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alhamdulillah pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu Faiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.